Halo semua, selamat datang di Auto Rider bersama saya Manut dan saya adalah host Anda di video ini. Kita akan membahas Yamaha Fazio Hybrid dan kali ini kami bisa berinteraksi lebih lama dengan Yamaha Fazio ini. Kita bisa pinjam beberapa hari dan saya akan bawa motor ini keliling-keliling di Jakarta dan sekitarnya. Saya baru jalan sekitar 30 kilo pakai Yamaha Fazio ini dan nanti saya akan lebih banyak cerita mengenai impresi berkendaranya sehari-hari, terutama rasa hybridnya seperti apa. Karena penasaran, katanya bisa bikin bensin lebih irit dan kemarin Brian sudah nyoba di Bogor ya, itu sekitar 75 km per liter. Nanti kita akan coba lagi dengan standar kami, pengetesan konsumsi bahan bakarnya, tapi kita akan lihat dulu banyak sekali fitur di Yamaha Fazio Hybrid ini karena sepertinya Yamaha banyak menanamkan fitur-fitur yang kekinian di motor ini dan ini adalah fitur yang kita bisa bilang pertama kali ditanamkan di Scutic entry level 125cc dan ini adalah model baru juga, jadi semangat banget lihat motor ini. Bentuknya imut, lucu, ada bau-bau Italinya karena namanya juga ada bau-bau Itali juga. Fazio itu adalah fashion dan Lizio. Fashion Anda tahu, Lizio itu simple, jadi ini adalah sebuah Scutic simple yang fashionable. Kita akan lihat bareng-bareng. Jangan kemana-mana, kita akan bahas. Motor ini harganya Rp21.700.000 di Jakarta. Dan ini adalah tipe yang biasa, ada tipe Lux. Bedanya Rp300.000, tapi beda skema warna doang. Dia doff dan ada emblem yang emboss gitu. Kalau ini adalah tipe standar, tapi semua fiturnya sama. Jadi kita akan bahas lebih detail lagi, jangan kemana-mana. Oke, kita bahas satu persatu ya fiturnya. Motor ini sudah pernah dibahas oleh Brian di 2 video. Jadi waktu itu kita bikin pada saat peluncurannya itu 1 video full review tapi belum bisa dinaikin, belum bisa dihidupin waktu itu. Dan video kedua Brian udah jalan-jalan sekitar Bogor dan kali ini kita cuma mau ngingetin fitur-fiturnya aja. Apa aja sih fitur-fitur dan hal baru yang ada di Yamaha Fazio ini. Kalau kita lihat ya bentuknya kekinian dengan beberapa komponen di bodi yang juga kekinian. Kayak misalnya lampunya kita coba hidupin, dia sudah full LED di depan dan kalau kita hidupin lagi, nah dia kelihatan nih lampunya di depan sini itu bagian atas, sedangkan kalau lampu jauhnya ada di bagian bawah, jadi kebagi 2 ya, atas dan bawah. Sementara di belakang kalau kita lihat dia masih pakai bolam biasa dan lampu sennya juga pakai bolam biasa, tapi dia sudah punya hazard, ada tombolnya di sebelah kanan. Jadi secara tampilan yang paling depan yang kekinian ya. Nah, tapi buat menghidupkan motor ini itu juga sudah kekinian karena dia pakai keyless. Nah, keylessnya itu kalau Anda punya Yamaha dan pernah naik motor Yamaha yang keyless, itu sistem keylessnya mirip banget sama sistem keyless Yamaha yang lain. Dia ada answer back system, pencet sekali dia akan nyaut di mana Anda bisa parkir. Lalu ada lagi, ini dia nih, kita coba matiin dulu ya. Jadi kalau Anda pencet yang lama dia merah, nah di sininya nggak bisa dioperasikan. Tapi begitu pencet lagi, tombol merahnya hidup lagi nih, LED kecilnya. Nah ini baru bisa diaktifkan lagi nih. Jadi kalau mau aman parkir selain dikunci, Anda juga menonaktifkan sistemnya. Jadi walaupun kalau Anda sudah dekat sama motor, tapi kalau sistemnya masih nonaktif, dia nggak bisa diputer-puter nih knobnya. Oke, itu tadi. Terus dia juga punya satu lagi di knob ini, Anda bisa buka jok dari depan. Tapi tetap ya, tangkinya ada di belakang, tangkinya 5,1 liter, cukup besar karena di belakang sini dia bodinya mengkotak, jadi bisa menampung tangki yang cukup besar di belakang sini. Jadi kalau mau ngisi bensin tetap harus buka jok. Nah, terus ada beberapa fitur lagi yang kelihatan di bodinya. Misalnya nih, di sini ada 2 hook buat membawa barang, satu di depan dan satu di bawah sini. Jadi Anda punya pilihan banyak untuk bawa barang. Selain tadi hook 2 itu, Anda juga dapat 2 kompartemen di depan
itu kompartemen yang tertutup di sebelah kiri, dia punya satu soket output 12 volt dan Anda bisa ngecas gadget Anda di sini, handphone. Kalau kemarin saya coba handphone saya ya, ini yang agak gede ya, dia 6,5 inci, itu masih bisa muat di sini. Tapi begitu dicolokin sama charger, nah Anda sebaiknya pakai charger soket belakangnya itu yang belok gitu. Kalau lurus itu kayaknya handphonenya jadi nggak bisa ditutup nih si tutupnya, karena mentok sama si colokan soket yang di belakang sini. Nah itu kalau naruh handphone di kompartemen yang tertutup ini. Oh ya, dia tertutup tapi tidak ada kuncinya. Jadi kalau Anda parkir, harap keluarkan barang-barang berharga Anda, jangan taruh di tempat parkir di dalam kotak ini, karena Anda dengan mudah orang lain bisa membuka laci Anda. Lalu di sebelah kanan itu ada kompartemen untuk bawa barang juga, bisa buat bawa botol, karena kalau di sini kayaknya nggak muat botol ya, tapi kalau di sebelah kanan ini muat botol, dan Anda bisa naruh yang lain di sana, ada bisa buat naruh sarung tangan dan barang-barang bawaan Anda yang lain. Lalu ada satu lagi di bawah sini. Nah ini bagasinya ya, tadi gede banget, 17,3 liter bro. Kita akan lihat seperti apa dia. Bisa nggak menampung helm? Sebenarnya muat ya, tapi kayaknya kontur dari joknya ini nih, itu bikin dia mentok. Ini helm standar Yamaha. Lalu coba helm saya. Oh dia sedikit lebih lebar. Ternyata nggak bisa nutup juga. Mungkin ada beberapa helm yang bisa nyoba ya, cuman kita karena nggak banyak helm di kantor, jadi kalau helm yang lebih simple mungkin muat. Nah, itu dari kebutuhan berkendara Anda. Satu lagi untuk kebutuhan berkendara adalah salah satunya tempat buat naruh kaki. Nah, kalau kita coba ya, tinggi saya 185 cm. Sengaja saya pengen banget nyoba motor ini karena motornya kelihatan kecil, tapi begitu saya yang naik, kok kelihatannya agak gede ya. Maksudnya, ya oke lah, dia tinggi joknya 750 mm, jadi saya yakin Anda yang nggak terlalu tinggi pun pasti bisa naik motor ini. Kalau buat perbandingan ya, misalnya kayak Honda Scoopy itu tinggi joknya 740 mm, jadi nggak jauh beda sama Yamaha Fazio ini. Dia tinggi joknya itu mirip sama Yamaha Gear, itu sama 750 mm. Jadi kalau Anda pernah naik skutik 110, 125 cc itu sama banget dengan ini tinggi joknya, tapi joknya lebar. Jadi itu rasanya duduk di Yamaha Fazio itu bokong nih kelihatan tersangka dengan baik, dan rasanya memang enak, dia joknya lebar, kaki saya cukup menekuk, dan ini nih di bawah sini nih dia punya deck yang sangat lebar dan panjang. Jadi panjang depan dan belakang, kaki saya ukuran 45 atau 46 itu masih bisa maju mundur, dan lumayan bisa naruh kaki agak lebar di sini. Dan joknya rata. Nanti kita cobain bagaimana kalau motor ini buat bawa galon, ya nggak? Kan suka bawa galon tuh kalau ke minimarket, ya nggak? Nah, buat bayangan ya, Mas Bro. Ini galon standar, dan dia tuh lihat tuh, saking lebarnya, ternyata dia kayaknya bisa muat 2 galon di sini dengan enaknya, bisa ditaruh. Jadi decknya lebar banget ya. Dan ditambah satu lagi, Anda bisa naruh nih botol minuman Anda di sini. Bener-bener fungsional. Oke, nah itu tadi dari decknya. Nah, decknya ini ada pengaruhnya, salah satunya adalah transmisinya ini dan posisi mesinnya itu sedikit mundur ke belakang, karena Yamaha mendesain si kotak transmisi box CVT-nya ini sedikit lebih pendek dibanding motor 125 cc Yamaha yang lain. Jadi bentuknya mungkin sama, mirip gitu, tapi dia ternyata lebih pendek. Nanti kita bahas di bagian mesin. Tapi itu berpengaruh ke deck yang lebih panjang ini. Terus buat penumpang, dia juga sudah memberikan footstep di belakang, bahannya aluminium. Nah, kita masuk ke beberapa bagian yang canggih dari motor ini. Nah, ini salah satu bagian yang canggih dari Yamaha Fazio adalah speedometernya. Dia modelnya kelihatan apa ya, elips tapi tegak gitu ya. Jadi kayak kalau ada handphone ini kelihatannya tegak gitu, tapi sebenarnya speedometernya hanya segini nih. Dan dia LCD-nya LCD negatif. Lalu kita lihat apa aja yang di sini, ada speedometer,
hanya itu saja. Lalu ada di bawah sini MID, tapi hanya ada odometer, trip meter, ada jam, dan ada voltase baterai. Di bawahnya ada fuel meter, terus ada di sini indikator assist. Jadi assist ini adalah indikator A hybridnya. Nanti kita akan cobain pada saat jalan, dia akan memberikan tanda kalau dia sedang bekerja, muter-muter gitu di sini ya. Terus di sini kita lihat, di sini ada tanda bahwa Yamaha Fazio ini sudah punya fitur connected. Jadi tadi ya pertama ya, dia sudah punya keyless, lalu ada indikatornya sudah full LED, LCD maksudnya, dan dia juga sudah punya fitur Yamaha Y Connect. Nah, kita lihat nih. Ini sudah saya hubungkan handphone saya dengan Fazio ini dan dia sudah terkoneksi. Akan kelihatan di sini indikatornya, aplikasinya terkoneksi, dan ini adalah indikator baterai handphone saya. Lalu di sini Anda bisa lihat macam-macam, dan ini fiturnya sama persis seperti Yamaha Aerox atau Yamaha NMAX yang baru ya. Itu ada konsumsi bahan bakar, terus ada rev dashboard. Ini kalau Anda taruh di sini, walaupun di sini nggak ada takometernya, kalau kita hidupkan mesinnya, dia akan naik turun RPM. Dan ini bisa buat menjaga Anda berkendara eco riding. Tapi di sini juga ada lagi nih, ada beberapa indikator ya. Seperti tadi ini di sini ada lampu jauh, ada engine check, ada sen. Terus di sini ada indikator keyless. Jadi kalau kuncinya dekat dia akan hidup. Lalu di sini ada indikator stop and start system, tombolnya ada di sini buat mengaktifkan. Ini nonaktif, ini aktif. Terus di sini ada hazard. Dan lagi kita lihat dia beberapa fitur di sini. Anda bisa lihat lokasi parkir Anda di mana. Ini adalah posisi terakhir, tapi pada saat motor hidup ya, kalau udah mati motornya terus dipindahin ya, otomatis nggak tercatat. Ini adalah yang tercatat. Nanti kita akan cobain seperti apa kalau dia di jalan. Nah, sekarang kita lihat yang lain nih. Seperti apa mesinnya dan suspensinya dan kaki-kakinya. Urusan mesin, memang si Yamaha Fazio ini punya dapur pacu yang masih punya konstruksi mirip sama Yamaha 125cc yang lain. Tetapi ya, dia punya sedikit perbedaan, terutama di bagian kompresi. Sedikit dinaikkan sehingga pistonnya itu sebenarnya punya konstruksi sama ruang bakar yang agak beda, karena kompresi sekarang lebih tinggi. Mungkin untuk memberikan tenaga juga yang lebih baik ya pada saat akselerasi. Dan dia punya sistem hybrid karena dia sudah ditanamkan smart motor generator. Jadi dengan smart motor generator itu Yamaha bisa menanamkan stop and start system. Pada saat berhenti beberapa detik dia akan mati, lalu begitu Anda pelintir gas lagi, dia otomatis akan jalan. Dan sekarang dia punya sistem hybrid, yaitu assist-nya tadi ya. Jadi si smart motor generator itu selain menghidupkan mesin, dia juga mendorong lagi selama 3 detik. Pada saat Anda dari keadaan berhenti, diam, terus take off pertama kali, itu 3 detik pertama dia akan membantu mendorong motor, sehingga otomatis rasanya itu mirip sama apa ya, mesin pada saat hidup berat gitu ya. Tapi harusnya dengan sistem hybrid ini dia pakai bahan bakarnya lebih sedikit, jadi otomatis akan irit bahan bakar. Nanti kita akan cobain pada saat jalan seperti apa. Tapi CVT-nya juga berubah karena dia punya kompartemen atau kotak box CVT itu yang lebih pendek, dan dibilang sama Yamaha bahwa ini tujuannya salah satunya adalah stop and go tadi. Jadi racikan di dalamnya juga berbeda dibanding Yamaha 125cc yang lain. Tapi tujuannya itu tadi, biar lebih cepat take off. Jadi udah ada sistem hybrid dan CVT-nya diperbaiki. Sementara motor ini punya kaki-kaki yang menurut saya cukup kekar ya, karena dia pakai ban 12 inci dan lebarnya 110 mm, profil 70. Di depan dan di belakang bannya sama, sehingga kelihatannya motor ini gendut-gendut, asik gimana gitu. Nanti kita akan cobain bagaimana performanya maupun kelembutan suspensinya. Di depan pakai suspensi teleskopik dan di belakang pakai satu shock breaker dan tanpa setelan. Kita akan cobain seperti apa, apalagi dengan dukungan pengereman. Di depan pakai single cakram, di belakang pakai tromol, tapi ya belum ABS. Oke, sekarang nggak usah kemana-mana, kita akan cobain muter-muter keliling Jakarta. Oke, yuk.
Nah, impresi pertama naik Fazio ini masih mirip seperti yang Brian bilang waktu itu ya. Kita ngerasain motor ini tuh punya deck yang sangat lega di bagian bawah. Jadi kalau kita lihat ke bagian kaki saya itu, wah, decknya itu lega banget. Tadi kita udah lihat ya, buat bawa galon aja dia tuh lega banget, bisa bawa 2 dan lebar. Jadi enak banget, kakinya itu bisa maju mundur kiri kanan. Jadi kalau capek bisa goyang-goyang dikit. Mantap. Nah, yang saya rasakan lagi dari Yamaha Fazio Hybrid ini adalah dia punya stang yang relatif rendah. Jadi kalau kita lihat ke bagian depan nih, jadi dashboardnya ini itu punya gaya khas skutik retro ya, depan bunder lampunya. Jadi berasanya ya kayak naik skutik Italia tuh, Vespa itu ya. Tapi bedanya di Fazio ini itu gayanya berasa Jepang sebenarnya ya, karena posisi stangnya rendah dan dia nggak tinggi seperti Vespa. Kalau Vespa tuh stangnya tuh kira-kira ada di sini nih, di sini. Jadi stangnya cukup rendah. Kalau dibuat belok-belok stangnya nih, nah itu deket banget sama dengkul saya nih, kelihatan mentok di sini. Ya oke lah, tinggi saya 185 cm dan kaki saya cukup panjang. Tapi dengan Brian yang tingginya 170 cm aja, dia juga merasakan stangnya mentok kalau buat belok-belok di nyelip-nyelip di kemacetan. Jadi ya perlu ada sedikit penyesuaian lah ya dari situ. Nah, kita baru aja jalan ini. Kalau kita udah nyobain kemarin, kita pengen cobain juga seperti apa sih impresi sistem hybrid dari motor ini. Kalau kita jalan seperti ini ya, ini riding harian seperti biasa, lari sekitar 25-26 km per jam, Anda nggak akan merasa hybridnya di kondisi seperti ini. Karena hybridnya itu hanya terasa kalau dia berhenti, sampai berhenti total 0 km per jam, baru dia akan berasa hybridnya akan membantu untuk mendorong motor. Nanti kita coba ya. Kita coba jalan-jalan dulu sebentar, karena kalau mesinnya baru jalan, motor baru jalan sebentar, hybridnya belum ready. Jadi kalau di sini ada tanda nih, di sini di atas nih. Oke, di sini ada tanda Eco ya. Nah, dengan Eco ini Anda bisa membantu Anda buat berkendara irit, ya kan? Tapi ada lagi nanti tandanya itu start stop sistemnya, kalau dia bisa aktif. Nah, itu adalah tanda kalau sistem asisnya bisa bekerja. Nah, sekarang kita coba nih, kalau berhenti sebentar, apakah dia sudah bekerja. Ini saya jalan belum sampai 10 menit ya. Begitu 0 km per jam. Nah, ini stop and start sistemnya belum bekerja, jadi mesinnya masih hidup, ya kan? Coba kita gas. Wah, ternyata sudah mulai. Wah, ternyata ada yang lawan arah. Bandel juga itu orang ya. Jadi tadi begitu saya mau jalan, dia sistem stop and start-nya itu baru aktif nih. Kata di sini ada warna hijau di sini ya, indikatornya. Itu baru dia sistem asisnya bekerja. Kita coba lagi, sekali lagi. Berhenti. Oke. Udah 0 km per jam, kita gas lagi. Nah, lihat tuh, selama 3 detik dia membantu kita untuk mendorong motor dari keadaan diam sehingga dia melaju. Jadi tadi bekerja sama ya antara dua sistem tadi itu, sistem hybridnya dan sistem stop and start sistemnya itu otomatis aktif. Jadi kalau kita berhenti ya, kita coba lagi berhenti, kira-kira dia berapa lama bekerjanya. Kita berhenti di sini. Oke. 1, 2, 3. 3 detik dia aktif. Dia tandanya kedip-kedip ya, indikatornya. Lalu kalau kita start lagi, 1, 2, 3. Nah, dia otomatis akan mendorong 1, 2, 3. 3 detik. Asisnya akan muter-muter seperti itu. Jadi begitu cara kerjanya, Mas Bro. Nah,
Sistem ini itu dimungkinkan dengan hadirnya smart motor generator. Jadi di motor ini itu spoolnya itu berfungsi sebagai, pertama dia nyimpen, membangkitkan listrik untuk ngecas aki, ya kan. Tapi dia juga berfungsi untuk mendorong motor. Itu adalah sistem hybridnya. Jadi sistem hybridnya itu benar-benar mild hybrid yang dia tidak bisa memungkinkan motor ini untuk jalan full elektrik. Jadi tetap motor ini dijalankan dengan mesin bensin, tapi sistem hybridnya itu hanya membantu pada saat kita jalan dari 0 km per jam, diem menuju ke jalan tadi, ya kan? Dan sistem hybrid ini sebenarnya ya itu tadi, dia tidak terlalu mencampuri urusan mesin bensin ya, hanya benar-benar dorong dari 0 km per jam, diem pada saat kita awal-awal jalan tadi. Sehingga sebenarnya kalau kita kebanyakan jalan tanpa berhenti, itu sistem hybridnya tidak akan bekerja. Dan dia bekerja syaratnya itu tadi, dia harus diem pada saat pertama kali jalan, dan mesin sudah bisa mempunyai voltase aki yang cukup untuk membantu mendorong motor. Menarik ya. Kita harus apresiasi Yamaha menghadirkan fitur ini di motor entry level mereka, di Yamaha Fazio ini. Dan mesin Fazio ini seperti kita tahu itu mirip banget basicnya sama Yamaha Mio. Jadi kemungkinan sistem ini untuk hadir di semua line up Yamaha Mio yang 125 cc Blue Core itu sangat memungkinkan di kemudian hari. Kita akan tunggu aja apakah fitur ini akan ditanamkan ke generasinya mereka atau hanya ditanamkan ke generasi keluarga Classy Yamaha ini. Kan Classy Yamaha baru ada ini nih, ya nggak? Maxi Yamaha. Nah, bagaimana dengan Maxi Yamaha? Kemungkinan itu bisa juga, karena sekarang dua skutik Yamaha di keluarga Maxi itu sudah pakai smart motor generator, yaitu Yamaha NMAX dan Yamaha Aerox. Dua-duanya sudah pakai SMG. Jadi memungkinkan sekali sistem ini juga dipakai di Yamaha Maxi. Nah, naik Fazio ini Mas Bro, itu ada beberapa lagi yang cukup berkesan buat saya. Selain decknya tadi yang lebar, itu joknya juga lebar. Enak banget rasanya menopang bagian belakang pantat saya ya. Walaupun harus diakui dia joknya tidak empuk-empuk amat busanya, tetapi dia cukup suportif, terutama buat rider. Dan buat pemboncengnya juga itu joknya lebar banget, enak banget buat boncengan. Nah, itu dari jok tadi ya, jok sama deck. Terus 3 titik sentuh dari kita pada saat berkendara itu, selain kaki, pantat, dan juga remasan tangan kita, itu berasanya enak banget Mas Bro. Jadi pada saat genggam hand grip dari Fazio ini, dia bentuknya botol dan itu enak banget digenggamnya. Jadi nggak berasa seperti rasanya motor-motor rata-rata ya, yang gayanya sporty. Dia handle-nya si hand gripnya ini rata gitu, dia gede di tengah, bundel gitu, jadi dipegangnya ya kayak naik motor klasik, jadi enak banget. Oke, sekarang bagaimana rasanya kalau kita pakai agak kenceng sedikit? Kita kembangkan kecepatan. Terus terang ya, motor ini handlingnya enak banget karena suspensinya itu kaku. Jadi pada saat ridingan agak kenceng buat belok-belok, motornya stabil. Dan padahal ya motor ini tuh gayanya klasik, jadi jauh dari kata sporty, tapi sebenarnya buat lari agak kenceng dia cukup merasakan kestabilan dari motor ini. Mungkin ya, satu karena dia punya ban bisa dibilang bobber ya, depan sama belakang sama, lebar 110 mm, dan suspensinya cukup kaku. Jadi buat belok-belok tuh enak banget. Wih.
Nah, sayangnya ya harus ada kompromi ya sedikit ya. Karena dipakai buat belok-belok enak, dia suspensinya cukup stiff dan terasanya agak kaku. Jadi berasanya agak keras kalau kena lubang. Nah, kalau kena jalan mulus seperti ini, jalannya bergelombang gitu aja, itu nggak ada masalah. Tapi begitu ketemu jalannya agak keriting dikit nih, kayak gini nih, nah itu berasa banget bagian depan maupun belakang. Wow, buat putar balik gitu enak banget Mas Bro. Motor kecil, enteng, lincah, tapi grip bannya cukup bagus karena dia pakai ban yang tapaknya lebar. Kira-kira kalau Yamaha Mio dipakein ban ini gimana ya? Kan karena bannya juga dipakai oleh Yamaha Frigo ya kan. Wah, itu pasti enak banget rasanya. Buat nikung gini enak banget. Aduh, tapi ketemu jalannya, aduh, ya itu dia tuh. Agak-agak keras suspensinya. Ketemu konblok ini ya gitu rasanya. Riding dengan Fazio ini bikin galau sebenarnya. Jok yang lebar tadi enak, tapi ternyata ayunan suspensinya terasa keras pada unit tes ini. Kalau lewat jalan mulus bergelombang sih masih cukup enak. Tapi begitu kena permukaan aspal keriting atau ada lubang-lubang, respon suspensinya terasa keras dan terasa sampai ke stang. Jadi mengurangi kenyamanan apalagi kalau lagi agak kencang. Nah, karakter ini memang enak kalau ketemu jalan mulus. Dengan suspensi yang cukup kaku ditambah ban lebar, Yamaha Fazio punya handling yang sangat prima. Padahal motor ini punya genre yang jauh dari kesan sporty ya. Toh tetap enak buat meliuk-liuk dan membelok dengan kecepatan menengah sekitar 50-60 km per jam. Yang memang lucu, ada rasa sporty di pengendaliannya, tapi posisi duduk dan desainnya khas kutik retro modern. Nah, soal tenaga mesin yang disokong sistem hybrid harus diakui sangat terasa saat pertama jalan saja. Jadi selama 3 detik itulah dorongannya terasa kuat. Yang saya rasakan, kalau pelintir gas pelan, hybridnya malah kadang nggak bereaksi. Tapi begitu gas di pelintir agak dalam, saat akselerasi dari diam, baru sistem hybrid membantu mendorong motor. Nah, uniknya respon mesin di kecepatan menengah dan tinggi justru tidak sekuat pada saat pertama start. Berikut adalah data tes akselerasi yang kami lakukan dengan Racelogic Performance Box. Kecepatan tertingginya memang tidak sampai 100 km per jam, jadi data yang kami tampilkan hanya sampai 80 km per jam saja. Akselerasi terasa kuat di bawah dan masih terasa sampai 60 km per jam, tapi setelah itu jadi melambat. Nah, kesimpulannya, menurut kami motor ini enak buat stop and go di kemacetan karena dorongan hybridnya terasa pada kondisi itu. Lalu bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Kali ini kami mencatat 62 km per liter dengan bahan bakar oktan 92. Dengan ritme dan gaya riding standar kami, berkendara di perkotaan dengan kecepatan tidak lebih dari 60 km per jam. Masih irit kan? Nah, itu tadi hasil jalan-jalan kita sehari-hari pakai Yamaha Fazio ini. Itu adalah impresi saya. Dan buat saya yang tingginya lumayan bongsor ini, untuk ukuran teman-teman semua di Indonesia, itu motor ini masih cukup enak buat riding harian. Dia asiknya ya, selain dipikirin nih sama Yamaha, selain desainnya klasik, ternyata nih hand gripnya juga hand grip botol, jadi berasnya klasik banget pada saat dipegang tuh. Pokoknya beda deh sama naik motor harian. Dan tadi yang lupa saya sebutin ya, dia sebelah kiri ini itu juga punya parking brake lock yang bisa one touch, pakai jari telunjuk aja itu bisa diaktifkan. Dia punya banyak sekali komponen baru, peleknya juga baru, tapi ada satu spion nih yang masih spion abadi kayaknya. Ah, itu gampang lah, bisa diganti dengan mudah. Oh ya, tadi ada satu lagi yang saya lupa sebutkan juga. Sebenarnya dia punya sistem starter one push. Jadi kita pencet sedikit aja,
dia otomatis akan menyalakan mesin sampai hidup, nggak usah ditahan terus gitu starternya. Asik ya? Ya udah, itu adalah penghujung dari video ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih yang sudah komen di bawah, sudah like video ini dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa main-main ke website kami juga untuk melihat berita-berita terbaru di www.autorider.com. Follow kami juga di sosial media, Instagram kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!